warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua telah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita akan mempelajari materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Ya, Perang Dingin. Perang Dingin ini sering dikenal dengan istilah Cold War. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar istilah ini waktu kelas 9 SMP dulunya. Sekarang kita akan mempelajari lagi mengenai Perang Dingin. Perang Dingin ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Seperti yang sudah kita pelajari pada kelas 11, Perang Dunia II itu berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jika kita pelajari proses alur terjadinya Perang Dunia Kedua, kemenangan blok sekutu dalam Perang Dunia Kedua ini berkat peran besar dari dua negara besar pada masa ini, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Makanya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai kekuatan baru di dunia yang disebut juga dengan negara superpower. Perang Dingin ini adalah berkaitan dengan terjadinya konflik atau ketegangan dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Barat dengan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Timur. Jadi Perang Dingin ini adalah sebagai sebuah gambaran situasi pada saat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang mana pada masa ini mulailah muncul ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan atau konflik yang terjadi pada masa ini disebut dengan Perang Dingin. Kenapa disebut Perang Dingin? Walaupun mereka bertikai, tapi negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, mereka tidak pernah terlibat perang secara langsung, tetapi mereka berada di belakang negara-negara yang bertikai. Makanya ini disebut sebagai Perang Dingin. Jadi, pada saat berlangsungnya Perang Dingin, negara-negara di dunia itu terpecah ke dalam dua blok, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Anggota dari Blok Barat yaitu Inggris, Amerika Serikat, Inggris, Prancis termasuk dalam Blok Barat. Sementara Blok Timur itu adalah negara-negara yang berpaham komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Banyak di sini ada Polandia dan negara-negara komunis lainnya, termasuk juga Cina di sini, termasuk Yugoslavia, termasuk juga Kuba nantinya. Itu tergabung dalam Blok Timur ya. Jadi Blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, ini bendera dari Amerika Serikat, dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga pertentangan inilah, ketegangan inilah yang menimbulkan rasa saling curiga, walaupun mereka tidak terlibat perang langsung, tapi mereka selalu menjadi tokoh penting di balik pertikaian negara-negara di dunia. Istilah Perang Dingin ini pertama kali dicetuskan oleh Bernard Baruch, yaitu seorang ahli keuangan, seorang pengusaha terkenal juga dari Amerika Serikat dan juga menjabat sebagai penasehat Presiden Amerika Serikat.
Selain itu juga di istilah Cold War tersebut juga berasal dari seorang tokoh yang bernama Walter Lippmann ya. Walter Lippmann ini adalah seorang jurnalis surat kabar Amerika Serikat. Bahkan ia pernah menulis sebuah tulisan buku yang berjudul Cold War. Di sanalah istilah tersebut pertama kali digunakan, lebih kurang pada tahun 1947. Selanjutnya, latar belakang munculnya Perang Dingin. Latar belakang munculnya Perang Dingin yaitu perbedaan paham antara negara-negara yang terlibat dalam blok barat dengan blok timur ya. Seperti yang kita ketahui, negara-negara blok barat yang tadinya Amerika Serikat, Inggris, Prancis itu dan Amerika Serikat itu tergabung dalam blok barat, yang mana negara-negara blok barat inilah yang nantinya mengalami konflik dalam hal ideologi dengan negara-negara blok timur. Seperti yang kita ketahui, negara blok barat itu menganut ideologi liberal kapitalis dan juga demokrasi, sementara negara blok timur itu menganut ideologi komunis ya. Seperti yang kita ketahui, ideologi liberal kapitalis ini sangat berbeda jauh dengan komunis. Liberal sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tentunya sangat berbeda dengan ideologi komunis, yang mana komunis seluruh kegiatan perekonomian semuanya diatur oleh negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Makanya Amerika Serikat berusaha menyebarkan paham liberal kapitalisnya ke seluruh dunia. Uni Soviet juga berusaha untuk menyebarkan paham komunisnya ke seluruh dunia. Perbedaan paham yang bertolak belakang inilah yang nantinya juga memicu terjadinya Perang Dingin. Yang kedua yaitu perbedaan pandangan mengenai pembagian wilayah. Seperti yang kita ketahui, berakhirnya Perang Dunia Kedua itu ditandai dengan perjanjian Potsdam. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dalam perjanjian Potsdam itu disepakati bahwa Jerman itu dibagi untuk 4 negara, yaitu Inggris, Prancis, tambah lagi Inggris, Prancis, tambah lagi Amerika Serikat. Namun dalam kenyataannya negara-negara yang tergabung dalam dua blok ini, jadi maksudnya dalam perjanjian Potsdam itu disepakati bahwa Jerman itu dibagi menjadi untuk 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet sebagai negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ternyata Amerika Serikat yang tergabung dengan sekutu-sekutunya dalam blok barat, Uni Soviet yang tergabung dengan sekutunya dengan blok timur, ternyata Jerman ini tidak jadi dibagi 4, tapi justru terbagi menjadi 2, yang mana Jerman Barat itu dikuasai oleh blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet, blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perbedaan pandangan inilah yang juga turut memicu terjadinya Perang Dingin. Selanjutnya yaitu keinginan untuk berkuasa. Seperti yang kita ketahui, dua negara ini yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet ini sama-sama negara kuat, sama-sama negara yang menjadi penentu pemenang dari kekuatan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang tadinya Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama berjuang satu blok dalam blok sekutu untuk menghadapi Jerman, tapi pada masa Perang Dingin setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kedua negara ini, Uni Soviet dan Amerika Serikat ini justru
sama-sama berebut ingin menguasai banyak wilayah. Amerika Serikat ingin menguasai banyak wilayah untuk menyebarkan paham liberal kapitalisnya. Uni Soviet juga ingin menguasai banyak wilayah untuk menyebarkan paham komunisnya. Ini juga turut memicu terjadinya Perang Dingin. Selanjutnya, pada masa terjadinya Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini mereka sama-sama bersaing untuk menjadi pahlawan ekonomi. Dengan apa? Yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai negara kreditur dunia, yaitu negara yang memberi bantuan ekonomi kepada negara-negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada umumnya negara-negara di dunia, terutama negara-negara di Eropa, ini mengalami kehancuran ekonomi sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua. Makanya Amerika Serikat tidak ingin kalau negara-negara di Eropa ini mengalami kemiskinan, karena Amerika Serikat khawatir negara yang miskin merupakan ladang yang subur untuk tumbuhnya paham komunis. Makanya Amerika Serikat mulailah memberikan bantuan kepada negara-negara di Eropa. Di Eropa, terutama di negara-negara di Eropa Barat. Oleh karena itu, untuk membendung meluasnya paham komunis, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi. Yang pertama itu adalah Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara-negara untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, agar negara-negara Eropa Barat tidak mengalami kesulitan ekonomi. Karena jika negara tersebut sulit atau miskin, maka akan sangat mudah dipengaruhi oleh paham komunis. Selanjutnya yaitu doktrin Truman ya. Doktrin Truman ini adalah bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara Yunani dan Turki. Kenapa Yunani dan Turki perlu dibantu? Karena Yunani dan Turki adalah wilayah yang menjadi batas kekuasaan antara negara-negara komunis yang di bawah pengaruh Uni Soviet dengan negara-negara Eropa Barat. Sehingga Amerika Serikat khawatir kalau Turki dan Yunani dan Turki berhasil dikuasai oleh komunis, maka akan mempermudah jatuhnya negara-negara Eropa Barat di bawah paham komunis. Makanya Amerika Serikat merasa perlu untuk membantu Turki dan Yunani. Selanjutnya yaitu Colombo Plan. Colombo Plan adalah bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara-negara Asia Selatan. Asia Selatan di sini adalah India dan sekitarnya ya. Ya, Nak. Selanjutnya ada lagi Point for Truman ya. Ini adalah bantuan ekonomi untuk negara-negara yang berkembang. Termasuk juga di sini adalah Indonesia. Bahkan Indonesia pernah pada masa Perang Dingin ini, saat Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, pada masa Perdana Menteri Kabinet Sukiman, Indonesia pernah menerima bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, yaitu Mutual Security Act ya. Ini juga lah yang nantinya menyebabkan mundurnya Kabinet Sukiman karena dianggap bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kalau kita menerima bantuan dari Amerika Serikat, berarti terkesan kita memihak kepada Amerika Serikat. Padahal dalam menghadapi Perang Dingin, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Artinya kita tidak memihak kepada blok barat ataupun kepada blok timur. Selanjutnya, untuk menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat, Uni Soviet itu membentuklah Molotov Plan. Molotov Plan ini adalah bantuan baik itu pangan, bantuan ekonomi baik berupa pangan,
pakaian, dan bahan-bahan lainnya dan peralatan lainnya yang diberikan untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruh komunis atau negara-negara yang termasuk ke dalam blok timur. Selanjutnya ada Kominfom. Kominfom ini adalah merupakan wadah kerjasama partai-partai komunis Eropa. Kominfom ini berpusat di Belgrad, Yugoslavia ya. Ada lagi nantinya yang selanjutnya akan Ibu jelaskan pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin ini menyebabkan munculnya rasa saling curiga di antara negara-negara yang tergabung ke dalam blok barat dengan negara-negara yang tergabung ke dalam blok timur ya. Sehingga rasa saling curiga ini menyebabkan situasi dunia sangat mencekam. Orang sudah trauma. Dunia khawatir kalau akan terjadinya Perang Dunia Ketiga akibat pertikaian antara blok barat dan blok timur. Kondisi mencekam pada masa Perang Dingin ini juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perebutan pengaruh. Jadi Amerika Serikat dengan blok baratnya yang memakai ideologi liberal kapitalis berlawanan dengan Uni Soviet dengan blok timurnya yang terkenal dengan ideologi komunisnya. Kedua negara ini saling berebut pengaruh, mempengaruhi negara-negara di dunia, sehingga perebutan pengaruh dari paham liberal kapitalis dan paham komunis inilah yang menyebabkan munculnya berbagai konflik dan pertikaian di berbagai negara di dunia. Yang pertama itu ada Tiongkok, yang kedua ada di pertikaian di Korea, ketiga Vietnam, yang keempat Kuba, yang kelima Afghanistan, yang keenam Jerman. Bahkan pada masa Perang Dingin ini Jerman perebutan pengaruh dari negara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan Jerman itu pecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah pengaruh blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan Jerman Timur di bawah pengaruh blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sekarang kita membahas dulu Perang Dingin sekilas mengenai Perang Dingin yang terjadi di Tiongkok atau Cina ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, ketika terjadinya Perang Dunia II, Cina atau Tiongkok itu tergabung ke dalam blok sekutu, sekaligus menjadi blok yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cina itu tergabung dalam 5 negara terkuat di dunia yang menjadi pemenang, yang terkenal dengan sebutan The Big Five ya. Di sini ada Amerika Serikat, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga ada Inggris, yang keempat ada Prancis, yang kelima ada Cina. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada masa Perang Dingin, seperti yang udah kita pelajari pada kelas 11, jauh sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cina itu adalah negara yang mengalami perang saudara. Perang saudara di Cina ternyata pada masa berlangsungnya Perang Dingin itu kembali berkobar. Perang saudara ini terjadi karena adanya perbedaan paham, yaitu Cina itu pertama kali merdeka adalah berbentuk nasionalis ya. Udah kita pelajari yaitu dengan presiden pertamanya yaitu Dr. Sun Yat-sen. Setelah meninggalnya Dr. Sun Yat-sen, pemerintahan Cina nasionalis itu dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Chiang Kai-shek ya. Chiang Kai-shek, ini dia Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Jadi Cina memenangkan Perang Dunia Kedua itu adalah pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek ya.
Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang saudara yang sudah lama muncul di Cina kembali berkobar, yaitu perang saudara antara golongan Cina nasionalis dengan partainya Kuomintang melawan golongan Cina komunis dengan partainya Kuomintang. Cina nasionalis itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek, sementara Cina komunis dipimpin oleh Mao Zedong ya. Ternyata perang saudara ini akhirnya dimenangkan oleh partai Kuomintang atau partai komunis, karena akhirnya berdirilah Republik Rakyat Tiongkok atau dahulunya dikenal dengan sebutan Republik Rakyat Cina. Sejak saat itulah, karena kalah oleh golongan komunis, akhirnya orang-orang nasionalis, Chiang Kai-shek dan orang-orang nasionalis lainnya meninggalkan daratan Cina di benua Asia. Mereka akhirnya pindah ke Taiwan. Makanya Taiwan sampai sekarang menganut ideologi liberal kapitalis, sementara Cina di daratan Asianya menganut ideologi komunis. Ini sudah terjadi jauh sebelum Perang Dunia Kedua, tapi memuncak ketika terjadinya Perang Dingin akibat Cina nasionalis didukung oleh Amerika Serikat, sementara Cina komunis didukung oleh Uni Soviet. Ini semakin memperburuk pertikaian atau perang saudara di Cina pada masa Perang Dingin. Selanjutnya Korea. Jadi Korea juga kena dampak akibat terjadinya Perang Dingin. Pertikaian di Korea inilah yang nantinya menyebabkan Korea itu pecah menjadi dua, yaitu Korea Utara yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet dengan paham komunisnya, sementara Korea Selatan yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalisnya. Seperti yang kita ketahui, ketika terjadinya Perang Dunia Kedua, wilayah Korea Utara berhasil dibebaskan dari kekuasaan Jepang oleh Uni Soviet, sementara wilayah Korea bagian selatan itu berhasil dibebaskan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Makanya setelah Perang Dunia Kedua selesai, Korea Utara ini berada di bawah pengaruh Uni Soviet, maka berkembanglah paham komunis. Makanya sampai sekarang Korea Utara dengan ibu kotanya Pyongyang menjadi negara komunis. Sementara Korea Selatan ini menjadi negara di bawah paham liberal kapitalis ya. Jadi Perang Dingin inilah yang menyebabkan negara Korea yang awalnya satu negara, namun orang-orang yang bersaudara di kedua wilayah ini harus terpisah menjadi dua negara yang saling bertentangan bahkan sampai sekarang akibat adanya Perang Dingin. Selanjutnya Vietnam ya. Jadi sama halnya dengan Korea Utara, Vietnam pun pecah menjadi dua. Vietnam Selatan ini berada di bawah pengaruh negara-negara blok barat dan Vietnam Utara berada di bawah pengaruh negara blok timur ya. Makanya Vietnam ini Inggris dan Prancis akhirnya mengangkatlah Raja Bao Dai untuk memimpin Vietnam Selatan. Tidak mau ketinggalan, makanya tokoh Vietnam yang bernama Ho Chi Minh, ini adalah Ho Chi Minh, akhirnya memimpin perlawanan yang mana Ho Chi Minh ini adalah berpaham komunis ya. Makanya dalam perkembangan selanjutnya Ho Chi Minh akhirnya berhasil mengusir bangsa barat dari Vietnam, dan akhirnya sejak saat itulah Ho Chi Minh berhasil mempersatukan wilayah Vietnam yang dulunya terpecah menjadi dua pada saat berlangsungnya Perang Dingin ya.
Selanjutnya yang juga terjadi konflik di negaranya pada masa Perang Dingin yaitu Kuba ya. Kuba ini sebelumnya dipimpin oleh presiden yang bernama Batista ya, sehingga akhirnya muncullah keinginan dari seorang tokoh dari Kuba untuk menggulingkan kekuasaan Batista. Akhirnya tokoh tersebut yaitu bernama Fidel Castro. Akhirnya hasil menyerang dan menggulingkan kekuasaan Batista ya. Sejak saat itulah Fidel Castro menjadi presiden di Kuba. Pada saat awal menjadi presiden di Kuba, Fidel Castro ini sudah mengunjungi Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat yang selama ini tidak akur dengan Kuba. Namun niat baik dari Fidel Castro ini tidak mendapat tanggapan positif dari Presiden Amerika Serikat yaitu Presiden Eisenhower, sehingga akhirnya Fidel Castro mulailah menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis ya. Bahkan uluran persahabatan dari Fidel Castro ternyata disambut baik oleh negara komunis. Bahkan negara-negara komunis Uni Soviet di sini bersedia memberikan pinjaman bantuan ekonomi kepada Kuba. Bahkan negara-negara komunis juga setuju untuk membeli hasil komoditi utama dari negara Kuba yaitu gula ya. Makanya eratnya hubungan antara Kuba dengan negara-negara komunis terutama Uni Soviet ya. Kedekatan Kuba dengan Uni Soviet ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat mulailah memberikan pelatihan senjata kepada orang-orang Kuba yang melarikan diri yang tidak sejalan dengan Fidel Castro, diberikan pelatihan militer. Lalu berkat bantuan Amerika Serikat, makanya orang-orang pelarian ini kembali ke Kuba untuk melakukan serangan ke Kuba yang terkenal dengan sebutan invasi Teluk Babi. Pasukan orang-orang Kuba yang sudah diberikan pelatihan militer oleh Amerika, ternyata serangan ini mengalami kegagalan. Banyak tewas dalam serangan ini, bahkan banyak juga yang ditangkap ya. Makanya kejadian ini telah mempermalukan Amerika. Tadi faktor yang juga menjadi penyebab memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Fidel Castro adalah ketika mulai berkuasa, Fidel Castro mulai menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Kuba. Yang terkena dampak dari salah satu negara yang terkena dampak dari kebijakan Fidel Castro ini adalah Amerika Serikat. Sehingga kebijakan ini merugikan Amerika Serikat. Inilah yang juga memicu memanasnya hubungan antara Fidel Castro dengan Amerika Serikat ya. Dalam perkembangan selanjutnya, Fidel Castro memiliki kedekatan yang semakin harmonis dengan Uni Soviet ya. Itu Nikita Khrushchev ini mulailah membujuk Fidel Castro. Ini mau dijadikan sebagai tempat luncur rudalnya Uni Soviet ya. Tapi permintaan dari Uni Soviet ini ditentang habis-habisan oleh Amerika Serikat. Ini semakin membuat memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Karena Amerika Serikat khawatir kalau peluncur rudal Uni Soviet membahayakan bagi negara Amerika Serikat dan sekitarnya. Karena dari segi geografis, Kuba itu posisinya berdekatan dengan Uni, itu aksesnya sangat dekat dengan Atlanta, Washington, New York, Los Angeles ya, dan wilayah-wilayah lainnya. Makanya kekhawatiran dari Amerika Serikat inilah yang memicu semakin memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang di Kuba, yang istilah pertikaian ini dikenal dengan sebutan krisis misil Kuba. Ya, jadi karena Uni Soviet ingin mendirikan pusat peluncur peluru kendali
atau peluncur rudalnya di Kuba ya, yang tentunya ini akan membahayakan Amerika Serikat. Selanjutnya Jerman. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, dalam perjanjian Potsdam, Jerman itu sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia itu seharusnya dikuasai oleh 4 negara. Wilayahnya dibagi menjadi 4 wilayah kekuasaan negara, yaitu Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis ya. Berlin pun, tapi kenyataannya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, 4 negara ini tidak membagi wilayahnya masing-masing. Justru negara-negara di Jerman ini terpecah menjadi 2 ya, yaitu Jerman Barat di bawah pengaruh negara-negara blok sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dan Jerman Timur berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Inilah yang nantinya turut memicu pertikaian pada masa Perang Dingin ya, pada masa Perang Dingin. Kembali ini batas dari wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Karena berada di bawah pengaruh liberal kapitalis, sehingga perekonomian Jerman Barat ini berkembang pesat. Berbanding terbalik dengan Jerman Timur, seperti yang kita ketahui, Jerman Timur berada di bawah pengaruh komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga negara ini mulailah menjadi negara tirai besi, wilayah tirai besi, seperti halnya negara Uni Soviet, karena negara-negara komunis ini cenderung tertutup dari dunia luar, sehingga perekonomiannya, perkembangan negaranya lambat dibandingkan negara Jerman Barat. Ketimpangan ekonomi ini sehingga menyebabkan banyak dari masyarakat Jerman Timur pindah ke Jerman Barat. Tentunya hal ini sangat tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin komunis di Jerman Timur. Inilah yang mendorong didirikannya tembok Berlin ya. Tembok Berlin yaitu mendirikan tembok yang dilengkapi dengan kawat berduri di perbatasan Jerman Barat dengan Jerman Timur untuk mencegah orang-orang Jerman Timur pindah ke Jerman Barat. Ini dia foto dari tembok Berlin. Tembok ini adalah tembok yang sangat angker pada zamannya, karena tembok ini tidak hanya dilengkapi oleh kawat berduri, tapi juga tembok ini dilengkapi dengan pos-pos penjagaan 24 jam, yang mana pada sisi-sisi tembok ini itu akan ditempatkan pasukan-pasukan dengan senapan dan senjata lengkap. Makanya nggak heran banyak orang-orang yang berusaha melewati tembok Berlin ini tewas ditembak oleh tentara dari Jerman Timur ya. Tembok Berlin ini didirikan pada 13 Agustus 1961 oleh Presiden Jerman Timur, yaitu Walter Ulbricht ya. Selanjutnya, perkembangan Perang Dingin juga memunculkan sistem aliansi. Aliansi adalah sistem politik mencari kawan karena khawatir akan diserang oleh salah satu negara yang bertikai, makanya negara-negara di dunia mulai membangun sistem aliansi, artinya mereka bergabung dengan negara-negara yang mereka anggap bisa melindungi dan memiliki ideologi yang sama ya. Negara-negara komunis ini memiliki aliansi yang bernama Kominform ya. Kominform ini adalah persekutuan wadah organisasi negara-negara komunis di seluruh dunia, termasuk juga Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah fakta pertahanan dari negara-negara komunis ya. Karena berdirinya Pakta Warsawa, makanya nanti sementara aliansi Barat atau Blok Barat ini mendirikan juga sistem aliansi yang bernama NATO. NATO adalah
fakta pertahanan dari negara-negara blok barat. Di sini ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Cina. Cina itu blok timur ya. Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis. Di sini juga ada nanti Australia, ada juga nanti Belanda, ada juga nanti Selandia Baru dan negara-negara lainnya. Selanjutnya ada ANZUS. ANZUS ini adalah organisasi fakta pertahanan atau kerjasama di bidang pertahanan antara Amerika Serikat dengan Australia. A ini adalah Amerika Serikat, A ini adalah Australia, N ini adalah New Zealand, US ini adalah Amerika Serikat. Jadi ANZUS ini adalah fakta pertahanan, organisasi kerjasama di bidang pertahanan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ada lagi SEATO ya. SEATO ini adalah fakta pertahanan antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara Barat. Yang menjadi anggota SEATO ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, termasuk juga Filipina, termasuk juga Australia, Selandia Baru, termasuk juga di sini adalah Singapura ya. Selanjutnya, Perang Dingin juga menyebabkan terjadinya persaingan senjata di antara negara-negara di dunia ya. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom berkat pengembangan teori relativitas yang dimunculkan oleh Albert Einstein, yaitu energi sama dengan massa dikali cahaya. Berkat inilah dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga Amerika Serikat berhasil menemukan bom atom, yang mana bom atom ini akhirnya dijatuhkanlah di kota Hiroshima dan Nagasaki ya, sekaligus mengakhiri terjadinya Perang Dunia. Tidak mau ketinggalan, akhirnya Uni Soviet juga melakukan uji coba bom atom ya. Persaingan keduanya juga semakin memanas ketika Amerika Serikat berhasil menciptakan bom hidrogen yang tentunya dampak yang dihasilkan lebih mengganaskan lagi dibandingkan bom atom. Tidak mau ketinggalan, Uni Soviet juga mengikuti, akhirnya berhasil juga mengembangkan bom hidrogen. Bom atom aja sudah menimbulkan kehancuran yang luar biasa terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki, apalagi bom hidrogen. Sehingga dengan adanya perlombaan senjata antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, tentunya pada masa Perang Dingin ini menyebabkan kondisi dunia semakin mencekam. Orang khawatir pada saat ini akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Pada masa Perang Dingin juga terjadi spionase. Spionase yaitu usaha untuk memata-matai lawan, yang mana dengan melakukan spionase salah satu negara yang bertikai itu akan memantau kekuatan dan kegiatan yang dilakukan oleh lawan. Pada masa Perang Dingin itu juga diwarnai dengan kegiatan spionase atau kegiatan mata-mata yang Uni Soviet itu dilakukan oleh lembaga intelijen yang bernama KGB ya. Sementara kegiatan spionase Amerika Serikat itu dilakukan oleh lembaga yang bernama Central Intelligence Agency ya. Ternyata pada masa Perang Dingin, pertikaian antara dua negara tidak hanya terjadi di bumi aja. Kedua negara merasa bumi ini sudah sempit untuk diperebutkan oleh dua negara yang adikuasa tadi, negara superpower tadi. Makanya mereka mulailah melakukan serangkaian penelitian untuk memperebutkan wilayah luar angkasa.
Inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan luar angkasa ya. 4 Oktober 1947, Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat luar angkasanya yang pertama, yaitu Sputnik 1. Sputnik 1 ini diterbangkan tanpa menggunakan awak ya. Selanjutnya tidak puas dengan Sputnik 1, akhirnya Uni Soviet berhasil lagi meluncurkan pesawat Sputnik 2 yang diawaki oleh seekor anjing betina ya. Namun ternyata pesawat ini gagal diterbangkan. Pesawat ini terbakar dan meledak sehingga menewaskanlah anjing betina tadi. Makanya tindakan Uni Soviet ini dikecam oleh para pecinta binatang yang pada umumnya banyak berasal dari negara Eropa ya. Selanjutnya, tidak mau ketinggalan dengan keberhasilan Uni Soviet yang lebih dulu berhasil mencapai luar angkasa dengan pesawat Sputniknya. Makanya Amerika Serikat juga meluncurkan pesawat luar angkasa di bawah badan antariksa Amerika Serikat yang bernama NASA ya, yaitu pesawat Explorer 1 dan Explorer 2 ya. Ada juga pesawat Discovery dan ada juga pesawat Vanguard ya. Vanguard ini gagal diluncurkan karena akhirnya meledak di landasannya ya. Selanjutnya, Uni Soviet pada perkembangan selanjutnya akhirnya berhasil mendaratkan lunik di bulan ya. Dan Uni Soviet akhirnya berhasil menerbangkan ke luar angkasa astronotnya yang pertama pada tanggal 12 April 1961, yaitu bernama Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1. Yuri Gagarin berhasil mengorbit bumi selama 108 menit dan berhasil mencapai ketinggian 327 km dalam jangka waktu 108 menit. Capaian Uni Soviet ini tentunya menimbulkan rasa tidak senang dari Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat berusaha untuk menandinginya dengan sebulan setelah itu, tepatnya 5 Mei 1961, Uni Soviet berhasil mengirimkan astronot pertamanya, yaitu Alan B. Shepard ya. Alan B. Shepard ternyata berhasil menjangkau luar angkasa yang jauh lebih singkat dan waktunya lebih singkat, jaraknya yang lebih jauh dibandingkan Uni Soviet. Alan ini berhasil mencapai luar angkasa hanya dalam waktu 15 menit dan berhasil mencapai ketinggian 116 mil. Ya, tentunya pencapaian yang dicapai Amerika Serikat ini menjadi sebuah prestasi besar. Dalam waktu singkat berhasil mencapai wilayah yang begitu jauh. Sehingga akhirnya inilah pencapaian dari Alan B. Shepard ini turut menjadi titik awal dari perkembangan lembaga antariksa Amerika Serikat yang bernama NASA. Demikianlah materi yang kita pelajari kali ini. Mohon maaf atas